Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afner Limuku, NIM PO7120124080. Saya dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan ujian UTS saya. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Berikut adalah beberapa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, sarana pemersatu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan berbagai suku, bangsa, menumbuhkan rasa kesetiakawan, dan memelihara kenasionalan. Yang kedua, sarana komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Nomor 2, ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata yang terjadi karena pemakaian bahasa. Berikut contoh-contoh ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Poin pertama, ragam dialek. Misalnya, gue udah nonton film itu. Poin kedua, ragam terpelajar. Misalnya, saya sudah menonton film itu. Poin ketiga, ragam resmi. Misalnya, saya sudah menonton film tersebut. Poin keempat, ragam tak resmi. Misalnya, saya sudah nonton film itu. Yang ketiga, ejaan adalah aturan dalam penulisan bahasa Indonesia yang melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, dan kalimat. Sedangkan tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda pembacaan. Contoh ejaan dan tanda baca. Ejaan T menjadi C, DJ menjadi J, J menjadi Y, NJ menjadi NY. Tanda baca itu ada titik, koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda petik. Yang keempat, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk menyampaikan gagasan atau cerita. Contoh diksi dalam kalimat. Yang pertama, saya mesti kerja keras untuk mendapatkan penghasilan lebih baik. Yang kedua, Pak Hasan adalah orang yang gemar membantu. Karena itu, dia disukai banyak orang. Yang kelima, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, Ani pergi ke pasar dan membeli sayur. Kedua, setelah bekerja seharian, Susi beristirahat. Yang keenam, paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan merupakan bagian dari bab dalam karangan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal terperinci dan detail, seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan. Narasi. Narasi adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya tanda-tanda yang dijalani dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Argumentasi adalah proses menyampaikan pendapat atau kesimpulan dengan menggunakan bukti dan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Persuasi adalah mengajar, membujuk, dan atau menyuruh dan sesuai arti katanya.